Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang tentunya kita rasakan semua pada hari ini. Alhamdulillah sahabat inspirasi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Aisyah Nur Fakita di Inspirasi Islam yang hari ini kita akan belajar bersama Ustadz Muhammad Asdar. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita sedang bersama Majelis Taklim Nurul Ilmi dari SMP Negeri 26 Makassar yang diketuai oleh Ibu Hajah Nur Rahma SPD MPD. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum mendengarkan ceramah dari Ustadz, marilah kita bersama-sama mendengarkan salawat yang akan dilantunkan oleh Majelis Taklim Nurul Ilmi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Assalamualaikum Ahmad ya Habibi. Ya
Rasulullah. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Ya Habib salam alaika ya Nabi Allah. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Ya Habib salam alaika ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Ya Habib Allah. Masya Allah, merdu sekali lantunan solawatnya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah dari Ustadz dengan tema makna insya Allah. Bagaimana kita sering menggunakan insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti apa sih insya Allah dalam Islam itu sendiri? Nah, marilah kita mendengarkan langsung penjelasannya dari Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati kepada seluruh pemirsa Inspirasi Islam di iNews TV Makassar, terlebih lagi yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati seorang, yaitu dari ibu-ibu pahlawan kita, ibu guru Majelis Ta'lim Nurul Ilmi SMP Negeri 25 Makassar, 26 Makassar. Baru satu kali salah diserbu mak. Alhamdulillah. SMP Negeri 26 Makassar. Pemirsa dimuliakan Allah, kita lihatlah wajah-wajah guru-guru mereka, subhanallah, yang telah mendidik anak-anak kita sehingga mampu mencerdaskan anak bangsa. Mereka semua ada seorang pejuang yang notabene terkadang kesiang tidak senadah apa yang didapatkan dari apa yang menjadi perjuangannya, tapi mereka ikhlas dalam mengajar. Betul? Betul Bu? Alhamdulillah. Dan kita juga ditemani oleh kru-kru hebat kita dari iNews TV Makassar di program Inspirasi Islam. Inspirasi Islam. Inspirasi Islam. Sehat Jiki? Sehat jasmaninya? Sehat rohaninya? Sehat dompetnya? Pokoknya kasih sehat mami. Mabaraka ya. Oke.
Pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh host kita, bahwa di episode kali ini paling tidak kita akan membahas tentang makna di balik insya Allah. Karena insya Allah ini ibu, itu tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tunggu dulu, hati-hati Ki. Harus sesuai dengan penempatannya. Jangan sampai contoh ibu toh kita suruh anak tapi makan. Nah pi makan, insya Allah. Kan tidak sesuai toh. Maksudnya juga harus ada tempatnya. Harus menempatkan pada posisinya. Kalau ibu dapat rezeki dari Allah, ibu bilang apa? Alhamdulillah. Kalau ibu sudah terima gaji, bilang apa? Itu alhamdulillah. Ya. Tuh, apalagi kalau ibu melihat sesuatu yang indah, ibu bilang apa? Kalau ibu melihat sesuatu yang menakjubkan, luar biasa, ibu bilang apa? Kalau ibu lihat ustadz, bilang apa? Itu. Nah, oke, dari semua yang ibu tadi ucapkan, sekarang kita lihat makna insya Allah. Apa itu sebenarnya insya Allah? Pemaknaan insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Nah, ini yang kehidupan sehari-hari yang terkadang orang lalaikan dan sepelekan. Kenapa kita mengucapkannya insya Allah? Karena ada ikatan perjanjian. Terkadang ada kita janjian atau ada pertemuan, kita bilang insya Allah kalau saya hadir. Nah, ternyata ini difirmankan Allah dalam Al-Quran. Quran surah Al-Kahfi ayat 23 dan 4. Ayat berapa Bu? 23 dan 24. Agak nasapung Allah Ta'ala. Apa yang bilang Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sama-sama? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Yang hafal saya kasih hadiah. Untuk tidak hafal Ki, terima kasih. Udah keluar. Ya, dende. Tidak bawa kan juga memang. Oke, pemirsa dimuliakan Allah. Inilah landasannya insya Allah. Kenapa kemudian kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Di antaranya, wala taqulanna li syai'in, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu. Itu Allah bilang toh. Saya ulangi Bu. Jangan engkau sekali-kali mengatakan terhadap sesuatu. Sesuatu apakah itu contohnya? Allah contohkan dalam Al-Quran. Quran surah Al-Kahfi ayat 23. Sambungan ayatnya. Allah mengatakan, inni fa'ilun dzalika ghadan. Contohnya, jangan engkau mengatakan sesuatu. Contohnya, aku pasti melakukannya besok pagi. Jangan engkau mengatakan seperti itu. Aku pasti melakukannya besok. Tanpa melibatkan Allah. Lanjutan ayatnya. Illa ayyasha Allah. Sama-sama. Illa ayyasha. Melainkan katakanlah illa ayyasha Allah. Katakanlah jika Allah menghendakinya. Dilarang langsung kayak semacam todo puing. Contoh, hadir ki besok di acara nah, hadir kah itu? Cece. Mestinya apa? Tetapi ibu, penggunaan kata insya Allah tidak boleh dimain-maini. Nah ini yang sekarang kebanyakan juga. Dia bilang orang, Indonesia. Hadir kinah, insya Allah, enggak itu. Itu kan yang biasa itu yang
Mohon maaf ya, yang notabene kalau orang Indonesia, kalau bilang insya Allah, yakin mungkin 99% tidak hadir. Tidak boleh dimain-maini kalimat ini. Karena kenapa maknanya? Insya Allah, jika Allah menghendaki. Yang seperti yang bagaimanakah? Yang termasuk bagian insya Allah. Satu, orang yang betul-betul yakin bisa hadir. Tetapi yang notabene ternyata ada satu dan lain hal. Itu tidak nakana. Tapi yang nakana itu pengaji, yang nakana itu bunda. Contoh, sudah berjanji. Tapi ternyata ada di waktuna. Tidak bisa kayak pergi kak. Padahal matiin buka bolana. Tidur di rumahnya. Itu tidak boleh. Berarti dimain-maini kalimat thayyibah ini. Ya toh? Nah. Ibu yang dimuliakan Allah. Salah satu di antaranya asbab nuzulnya ayat ini. Asbab nuzul itu bukan sebab turunnya ayat. Itu namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat. Kalau asbabul urud itu sebab turunnya hadis. Sebab turunnya ayat ini dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 23. Ternyata suatu ketika kaum Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, berikanlah penjelasan kepada kami mengenai tentang Ashabul Kahfi. Mengenai tentang Ashabul Kahfi di dalam goah dan rohnya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, ya besok saya kasih jawabannya. Tapi ternyata nanti 15 hari 15 hari setelah pertanyaan itu baru Nabi Muhammad jawab. Sehingga Allah tegur lewat ayat ini. Apa tegurannya Allah tadi? Jangan engkau sekali-kali mengatakan sesuatu tanpa melibatkan Allah dengan kalimat apa? Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Nah, apa kemudian hikmahnya? Orang yang mengucapkan kalimat insya Allah, satu, ada rasa tawadu antara kita dengan Allah. Tawadunya itu apa? Ya Allah, tidak mungkin saya bisa melakukan sesuatu tanpa izin Engkau. Manusia itu kan tugasnya apa? Tugasnya cuma merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Mana contohnya? Semua ini. Contoh dari tadi pagi. Ini kan contoh ya. Contoh kecil toh. Jam 10 pagi kita mau mulai. Tapi ternyata mulainya jam berapa? Habis asar. Berarti ini kemudian tertunda karena ada sesuatu hal. Kita mengatakan insya Allah. Namo pipoga elota. Kalau tanya elona fungalata lah. Tidak akan bakalan terjadi. Paham jiki bahasa Perancis? Bahasa apa tadi itu? Bukan. Ayo tadi bahasa Bugis. Ya? Biar bagaimana mau tak. Kalau Allah tidak mau, tidak akan bakalan terjadi di pagi itu. Tapi ternyata Allah izinkan kita bertemu di sore hari. Itu salah satu contoh. Ya, bahwa dengan insya Allah yang kita lantunkan, yang kita ucapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah bagian daripada apa tadi? Ketawaduan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kedua, dengan mengucapkannya kita insya Allah, itu sama halnya sebagai bentuk kepasrahan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkahnya. Selama kita pada selama. Masya Allah, itulah tadi penjelasan dari Ustadz mengenai makna insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, kepada ibu-ibu mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz, silahkan mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Siapa yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Luar biasa penyampaian dari Ustaz tadi. Kata insya Allah terus terang itu kadang-kadang kita sepelekan Ustaz. Biasa kita sudah yakin bahwa kita tidak akan pergi di suatu tempat atau suatu acara. Tapi karena kita ingin menyenangkan teman kita, ditanya, sebentar mau datang ke acara ini? Iya, insya Allah. Walaupun dalam hati sebenarnya kita sudah mengatakan bahwa saya mungkin tidak bisa hadir. Tapi karena itu tadi ada keinginan buat kita untuk memberikan rasa senang kepada teman kita supaya teman kita yakin bahwa kita akan pergi. Nah, yang menjadi pertanyaan Ustaz, kira-kira bagaimana hukumnya dalam Al-Quran kalau kita sering mengucapkan insya Allah dan tidak menepatinya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira bagaimana menempatkan kata insya Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih Ustaz. Baik, bagaimana masalah hukum mengucapkan insya Allah? Artinya mengucapkan insya Allah, namun ternyata tidak menghadiri atau untuk melaksanakan apa yang sudah terjadi kata perjanjian. Mengucapkan kata insya Allah, selama itu tidak ada unsur halangan, atau misalnya bisa jika hadir di satu acara atau ikatan perjanjian itu, sebenarnya itu sudah masuk bagian daripada pelanggaran. Melanggar dari segi apa? Etika. Etika bagaimana? Adab. Karena kenapa? Antara kita dengan Allah, masyarakat sudah berjanji. Itu insya Allah, bu, artinya apa tadi insya Allah? Jika Allah, itu ulangi bu, ulangi. Apa artinya tadi? Lebih keras lagi, dan dengar pemirsa. Jika Allah menghendaki, Allah sudah kehendaki kita hadir, tapi tidak hadir lakutu. Itu kan cocok mati, begitu toh. Nah, sudah masuk daripada pelanggaran etika antara ibadullah, antara hamba Allah dengan Tuhannya sendiri. Berarti melanggar etika. Oke. Apalagi tadi? Yang kedua? Kalau sudah berkali-kali kita ucapkan atau menempatkan posisi insya Allah. Posisi insya Allah itu kita sebutkan ketika ada ikatan perjanjian. Atau kami misalnya untuk mau menempuh suatu kepergian, maka kita ucapkan insya Allah. Jangan sampai hari itu kita mau hadir, tapi pas hari hanya kita tidak bisa. Tempatkan pada posisi tempatnya. Jangan sampai melihat sesuatu yang indah kita bilang insya Allah. Lihat misalnya, mohon maaf, anak yang imut sekali, imut betul, gagah lagi, baru kita bilang insya Allah nah. Itu kan salah toh. Berarti salah penempatan pada posisi ucapan insya Allah. Oke, sekira seperti itu ya. Oke, baik. Barakallahu fiik Ustadz. Baiklah, mungkin dari ibu-ibu masih ada yang ingin menanyakan pertanyaan kepada Ustadz? Silakan untuk mengangkat tangan dan bertanya. Terima kasih Ustadz. Baik, untuk tema kita ini tentang insya Allah. Ustadz, kadang ini insya Allah sering kita sudah menjadi label untuk kita ucapkan dalam janji kita pada teman kita sehari-hari. Nah, pertanyaan saya singkat Ustadz, kapan nih paling tepat kalau kita membahasakan atau mengucapkan kata insya Allah? Kapan waktu yang tepat mengucapkan insya Allah? Satu, meyakini dalam hati bisa ki hadir. Yakin ki dulu. Ya toh? Kalau cuma mau ki bale-bale hadir, jangan. Ya toh? Satu tadi apa? Meyakini bahwa kita bisa menghadiri suatu apa yang menjadi kesepakatan. Meyakini. Yang kedua waktu yang paling tepat itu adalah di saat kita mengucapkan insya Allah,
meminta dulu pertolongan kepada Allah. Ya Allah, hadirkan dalam hati saja. Semoga kasih ada waktu saya bisa hadir. Saking padatnya agendaku di hari itu. Insya Allah berikanlah hamba petunjuk dan hidayahmu. Jadi satu tadi meyakini dalam hati bahwa memang itu bisa kita hadiri sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan yang kedua meminta pertolongan kepada Allah bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan semuanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira seperti itu ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Insya Allah berkah untuk kita semua pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salamaki kepada salama. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Jadi insya Allah itu sangat penting dan tidak boleh dianggap sepele dalam kehidupan kita ya Ustadz. Ya, dan semoga Allah senantiasa melancarkan urusan dan rencana kita dengan ucapan insya Allah kita. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Baiklah, jangan lupa kembali menyaksikan Inspirasi Islam di episode berikutnya. Saya Aisyah Nur Fakita dan sejumlah kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara akan ditutup dengan sholawat yang akan dilantunkan oleh Majelis Taklim Nurul Ilmi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim